menjadi dengan tempat yang lain. Maka sekarang sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita akan mengawali ibadah kita pada hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa mengikuti ibadah kami secara online pada hari ini. Engkau berkati kami dan kami semua boleh bersuka cita dan dikuatkan, teguhkan kembali oleh firman Tuhan. Dan biarlah ibadah ini jadi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita mainkan pujian Bamba.
antara die, chu atau show ya. Jadi die, chu, show. Oke, ini ada kata show tentang semua yang ini. Contohnya seperti ini. Die, chu, show. Nah, ketika ada show, tentu bisa kan memilih seperti ini atau seperti ini. Oke? Mari kita bermain. Ya, kita akan bermain. Ada Kak Leni, Kak Andan, Kak Miko. Nanti yang pilihan yang sama dengan MC kalah duduk pulang kampung ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Yang milih dari silakan duduk. Ya. Sisa 2 orang. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, dua-duanya luar biasa. Jadi saya stop. Oke, 1, 2, 3. Ya, Anda. Ya, ke bawah. Jadi silakan duduk. Pemenangnya adalah Kak Leni. Kita mulai lagi. Masuk. Oke, kali ini teman-teman di rumah harus menebak siapakah yang menjadi pemenang di antara ketiga human ini. Kak Leni kah? Anta kah? Atau Kak Miko? Tulis dulu. Jadi kita tutup dulu layarnya. Kak Miko. Tidak bisa melihat siapa yang memenangkan pertandingannya. Tidak ada rekayasa di sini. Silakan tulis di kolom komentar. Kak Leni, Kak Anta, atau Kak Miko. Oke? Mari kita bermain. 1, 2, 3. Tonton mari kita naikkan pujian. Hai semua, pandanglah Tuhan. Mari kita bersama-sama. Hai semua, pandanglah Tuhan, serukanlah saudara sukacita. Hai semua, pandanglah Tuhan, serukanlah saudara sukacita. Jangan hati sukacita, marilah datang Tuhan. Mari kita bersukacita, datang menghadapannya. Lihat Dia Tuhan, lihat Dia Tuhan, lihat Dia Tuhan. Hai semua, pandanglah Tuhan, serukanlah saudara sukacita. Hai semua, pandanglah Tuhan, serukanlah saudara sukacita. Oke teman-teman, mereka pujian ini dalam gerakannya. Hai semua, pandanglah Tuhan, serukanlah saudara sukacita. Hai semua, pandanglah Tuhan, serukanlah saudara sukacita. Jangan hati sukacita, daripada Tuhanmu. Jangan selalu sukacita, datanglah ke hadapannya. Lihat Dia Tuhan, lihat Dia Tuhan, lihat Dia Tuhan. Hai semua, pandanglah Tuhan, serukanlah saudara sukacita. Hai semua, pandanglah Tuhan, serukanlah saudara sukacita. Jangan hati sukacita, jamilah Allah Tuhanmu. Menghibur segala sukacita, datanglah ke hadapannya. Lihat Dia Tuhan, lihat Dia Tuhan, lihat Dia Tuhan. Hai semua, pandanglah Tuhan, serukanlah saudara sukacita. Hai semua, pandanglah Tuhan, serukanlah saudara sukacita. Oke, sekarang kita akan kedatangan bintang tamu. Kurang. Sekarang kita akan kedatangan bintang tamu. Saya merasa sekitar 20 juta orang di rumah ini. Luar biasa. Sekarang kita panggil tamunya. Tamu silakan masuk karena dia kalau nggak dipanggil nggak datang. 1, 2, 3. Tamu silakan masuk. Perkenalkan saya Adam.
hadiah. Semuanya bangkit berdiri ya. Ya, kamu duduk dulu. Kita mau buat passwordnya dulu. Sini, duduk di sini aja. Nggak saya pegang aja. Duduk aja. Oh, duduk aja. Ya. Oke. Oke. Ya. Kita buat passwordnya ya. 1, 2, 3. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya kota Kediri. Hei orang-orang, jangan pada bingung. Bersama Yesus tak pernah sendiri. Langgentang, langgentang, lang-lang, lang-lang. Hei, sekali lagi. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya kota Kediri. Hei orang-orang, jangan pada bingung. Bersama Yesus tak pernah sendiri. Langgentang, langgentang, lang-lang, lang-lang. Jadi hari ini Jalang mau bercerita. Oh. Ya, dengarkan baik-baik. Nanti kalau bisa jawab ya di bawah ini ya. Jadi, Jawab apa? jawab saja dulu. Nanti ada yang lainnya. Oke. Jadi di suatu tempat ini banyak orang ramai. Wow, melihat ada seorang yang luar biasa. Dikelilingi orang banyak. Nah, datang seorang yang lain. Dia mau melihat. Dia lompat-lompat. Wah, tahu? Ternyata badannya pendek teman-teman. Wah, jadi dia nggak bisa melihat. Dia lihat teman-teman. Ternyata di dekat itu ada pohon teman-teman. Kemudian dia manjat pohon. Waktu dia manjat pohon, wah, itu orangnya. Wah. Nah teman-teman, siapakah orang tersebut? Yang manjat pohon. Iya, yang manjat pohon tadi. Di bawah. Di bawah orang banyak. Oke. Oke. Yang bisa jawab, nih, Apa? tulis di bawah ini. Kamu belum tahu ya kalau di bawah ini? Di bawah kolom komentar. Oh Ya. Ya. Sekarang mau kemana lagi kamu? Sudah di bawah. Oh iya. Sekarang jalan mau pergi ke tempat lain. Oke. Mau cerita lagi. Oke. Cerita tentang kasih Tuhan. Luar biasa. Nah, sekarang kamu duduk ya. Kan tadi sudah duduk, kamu tidur dulu lah. Masa duduk lagi? Kita buat pasangnya dulu ya. 1, 2, 3. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya kota Kediri. Hei orang-orang, jangan pada bingung. Bersama Yesus tak pernah sendiri. Langgentang, langgentang, lang-lang, lang-lang. Hei, sekali lagi. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya kota Kediri. Hei orang-orang, jangan pada bingung. Bersama Yesus tak pernah sendiri. Langgentang, langgentang, lang-lang, lang-lang. Hei. Dadah. Oke, kita semua terima kasih pada Dalang Mimik. 1, 2, 3. Terima kasih Dalang Mimik. Untuk menikmati pujian, tenanglah.
Yesus, kami akan belajar dari firman Tuhan. Tolong kami bisa mengerti dan terlebih lagi bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Firman Tuhan menjadi penolong kami, penuntun kami dalam kami melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama-Mu kami bersyukur berdoa. Amin. Ya, baik teman-teman sekalian, kita akan membaca satu bagian dari firman Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata demikian: siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Amsal 13 ayat 13. Ya. Nah, teman-teman sekalian, firman Tuhan kita pada hari ini mengatakan ada dua jenis orang. Ya, yang pertama orang yang meremehkan firman Tuhan. Orang yang meremehkan firman Tuhan itu akan menanggung akibat dari tindakannya meremehkan firman Tuhan. Ya, di dalam Alkitab lain dikatakan menanggung akibatnya ini adalah menanggung kehancuran, akan mendapatkan kehancuran. Ya. Dan orang yang kedua, dia adalah orang yang taat kepada perintah, ya, kepada perintah Tuhan. Dan dia di situ dituliskan Alkitab mengatakan akan menerima balasan dari Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita mau pergi ke suatu tempat, ya, atau misalnya camping gitu ya, ke tempat tertentu, kira-kira kita mau camping di tempat yang ada airnya atau yang tidak ada airnya? Ya, pasti kita mau cari yang ada airnya ya. Yang berikutnya, yang airnya yang bersih atau air yang kotor. Tentu kita mau mencari tempat yang airnya bersih, gitu ya. Nah, di suatu kota pada zaman dahulu kala tempatnya sangat bagus, ya, tempatnya sangat bagus, tetapi orang-orang di situ mengeluh. Kenapa? Karena airnya sangat tidak baik. Ya, di dalam Alkitab dituliskan airnya itu tidak sehat. Nah, dan karena airnya seperti itu, banyak ibu-ibu yang mengalami keguguran kandungan. Keguguran itu maksudnya bayi yang ada dalam kandungan itu keluar karena mati, ya, di dalam kandungan itu. Nah, teman-teman sekalian, ini kan artinya air itu betul-betul tidak bisa mendatangkan manfaat bagi orang-orang di sekitar situ. Padahal air ini sangat penting, ya, air ini sangat penting untuk kehidupan kita. Bayangkan kalau kamu tidak minum, ya, pasti kehausan, ya. Kamu kalau kehausan terus-menerus bisa dehidrasi atau kekurangan air dan bisa menuju kepada kematian. Nah, semua orang perlu air. Kota ini namanya Yeriko, ya, terkenal ya, kota Yeriko. Tapi di situ, di satu tempat, airnya itu sangat tidak sehat, membuat orang-orang ibu-ibu yang hamil jadi bayinya mati dan harus dikeluarkan dari kandungan sebelum saatnya. Nah, teman-teman sekalian, lalu mereka datanglah kepada seorang nabi, ya, yang nabi itu masih ada di Yeriko pada saat itu. Kata, Pak, panggilannya apa ya? Pak Nabi atau apa gitu ya? Ya, namanya Elisa. Pak Elisa, coba Bapak lihat kota ini, tempat ini sangat bagus, tetapi sayangnya airnya tidak sehat. Gimana dong? Kita kan butuh air. Kita tidak bisa memanfaatkan air itu untuk hidup kami. Lalu Pak Elisa berkata demikian, baik, kamu mau air sungai ini menjadi sehat? Benar? Ya Pak. Ini ceritanya seperti itulah ya, dibuat seperti itu ceritanya. Seperti itulah kira-kira ceritanya. Nah, lalu Pak Elisa ini berkata kepada orang itu, tolong bawa
pinggan yang baru. Pinggan itu seperti piring atau cawan yang baru. Terus bawa garam. Loh, memangnya Bapak mau masak? Oh bukan masak. Bukan. Pokoknya bawa ke sini. Untuk apa Pak? Untuk menyehatkan air sungai ini. Masa bisa Pak? Seperti itu? Tapi nggak ada orang yang berpikir begitu ya. Mereka berpikir, masa garamnya bisa membuat air sungai itu jadi sehat? Mereka tidak berpikir seperti itu. Tapi mereka taat. Bawa ke sini, ya. Pinggan yang baru atau piring yang baru, ya. Tolong bawa ke sini piring yang baru. Ya, tolong bawa sini piring yang baru. Ya. Loh. Mau menyembuhkan sungai kok pakai begini? Apa mau begini apa? Buat mandi apa? Atau mau seperti apa? Dan mereka tak bawa garam. Ini piringnya masih bersih ya. Bawa garam. Nah, ini garam ya. Oke. Nah, ya asin, betul garam. Dengan inilah piring yang baru dan garam, Nabi Elisa mau membuat sehat air sungai itu. Nah, lalu kemudian dia pergi ke mata airnya di bagian ujungnya dari sungai itu, dan kemudian airnya ini, garamnya ini ditaburkan di sumber itu, di mata air itu. Dan kemudian teman-teman sekalian, setelah beberapa saat ternyata airnya menjadi sehat. Ya, airnya menjadi sehat, dan kemudian orang-orang bisa memanfaatkan itu lagi dan tidak ada lagi keguguran karena air itu sudah menjadi sehat. Nah, teman-teman sekalian, mungkin tadi ketika Elisa berkata bawa piring baru, bawa garam, ya. Mungkin orang bertanya tadi, ya, masa sih Pak, Bapak mau menyembuhkan itu pakai piring, mau membuat air itu menjadi sehat pakai piring, pakai garam, masa bisa sih Pak? Nah, teman-teman sekalian, orang-orang tidak mengatakan seperti itu, dan mereka taat melakukannya. Dan karena ketaatan mereka, akhirnya apa? Akhirnya sungai itu airnya menjadi sehat, tidak ada lagi keguguran, dan semua orang di kota itu mendapatkan berkat, mendapatkan kebaikan dari air sungai itu. Ya, jadi yang membuat air ini menjadi sehat kembali siapa? Itu Tuhan. Tuhan mau menyatakan kuasanya yang luar biasa itu dengan menggunakan barang-barang yang sederhana, piring, garam, ya, yang mungkin dianggap orang tidak ada manfaatnya. Masa air segitu banyaknya dikasih garam, ya. Tetapi karena ketaatan mereka, Tuhan melakukan perkara yang luar biasa. Air sungai menjadi sehat, dan orang-orang kemudian tidak lagi mengalami keguguran di situ. Kuasa Tuhan ditunjukkan melalui ketaatan kita kepada firman Tuhan. Ya, dan firman Tuhan, ketaatan itu mendatangkan berkat, dan berkat itu bukan hanya kita sendiri yang merasakan, tapi berkat itu akan dirasakan juga oleh banyak orang. Ya, banyak orang karena kita. Jadi, teman-teman sekalian, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat baik kepada kita, tapi Tuhan mau satu dari kita, yaitu taat kepada Tuhan. Ya, taat kepada firman Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau. Ketaatan itu seperti apa? Ya, apa yang ada dalam Alkitab? Apa yang diperintahkan kita lakukan, yang dilarang jangan dilakukan. Jangan dibalik ya. Yang diperintahkan tidak dilakukan, yang dilarang dilakukan. Wah, ini namanya bukan ketaatan.
ketaatan itu juga harus semuanya lengkap. Kalau disuruh melakukan satu, lakukan satu. Kalau melakukan dua, suruh melakukan dua, dilakukan satu, itu namanya tidak taat. Ya, jadi itulah yang disebut dengan ketaatan. Ya. Tuhan sangat baik kepada kita. Kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan kalau kita taat kepada Tuhan. Berkat pertolongan dari Tuhan, berkat penyertaan dari Tuhan, berkat apapun yang Tuhan bisa beri, berkat apapun Tuhan bisa berikan kepada kita. Satu syaratnya, ketaatan kita kepada Tuhan. Contohnya kita taat kepada orang tua, itu sebagai latihan kita taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Di sekolah kita taat kepada guru, sebagai juga latihan kita taat kepada Tuhan. Ya, dan ketaatan kita, kepatuhan kita kepada peraturan-peraturan di luar sana yang dibuat oleh pemerintah itu juga menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, jadi mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik kepada kita. Ya, Tuhan berikan kepada kita berkat-Nya, Tuhan berikan kepada kita kasih setia-Nya, Tuhan berikan kepada kita keselamatan. Yang diharapkan dari kita adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, demikian teman-teman sekalian. Karena ketaatan orang di Yeriko itu melakukan perintah Tuhan melalui Elisa, mereka mendapatkan berkat dari Tuhan. Ya, dalam Alkitab tertulis, demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Ya, jadi ketaatan ini mendatangkan berkat. Ya, jadi teman-teman sekalian, kita juga diminta untuk taat. Apa saja yang diminta ketaatan kita, ketaatan kepada kita. Nah, sekarang contohnya, sekarang pemerintah bilang, ayo taati protokol kesehatan, ya, ikuti aturan itu, ya, cuci tangan, menjaga jarak, kemudian menggunakan masker, ya, menjauhi kerumunan, tidak melakukan aktivitas ya di luar. Nah, pokoknya ikuti perintah itu supaya apa? Supaya kita terlindungi dan kita juga melindungi orang lain. Ya, itu contoh ketaatan ya. Jadi ketaatan seperti itu pun merupakan bagian dari ketaatan kita kepada Tuhan. Oke? Jadi mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman ini, biar Engkau menolong kami, menuntun kami supaya kami terus taat kepada Tuhan. Kami belajar taat kepada Tuhan sejak kami masih kecil, dan supaya kami melakukan ketaatan kami sebagai bagian dari kehidupan iman kami kepada Tuhan. Tolong kami Bapa supaya kami bisa taat terus kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin.